Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Nah, hari ini kita kembali berjumpa. Tentunya di sini ada kelas 4 dan kelas 5. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu yang akan memimpin doanya, berdoa dimulai, berdoa selesai. Dan di sini kelas 4 dan kelas 5 akan belajar di ruangannya masing-masing. Tapi sebelum masuk di kelas, kita baris di depan kelas dahulu seperti biasanya. Nah, tadi kan sudah kita berdoa. Dari sini Ibu mau mengecek kehadiran dulu. Untuk kelas 4 ada siswa yang tidak hadir, 1 orang. Apa alasannya? Sakit. Oke. Kemudian siapa namanya? Abi. Oke. Kelas 5 hadir semua. Oke. Nah, di sini kan tadi kelas 4 kelas 5. Untuk kelas 4 hari ini kita akan belajar matematika tentang bilangan. Kemudian yang kelas 5 kita akan belajar IPA tentang pesawat sederhana. Nah, di sini sebelum kita mulai pembelajarannya, Ibu akan sampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Yang pertama untuk kelas 4, tadi kan matematika yang pertama, siswa dapat menerapkan bilangan bulat negatif dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, siswa dapat membaca dan menuliskan lambang bilangan bulat dengan tepat. Kemudian yang ketiga, siswa dapat menentukan letak bilangan bulat pada garis bilangan. Nah, itu tadi tujuan pembelajaran kita hari ini untuk kelas 4. Kemudian yang kelas 5, ada beberapa juga. Yang pertama, siswa dapat memahami peta konsep tentang pesawat sederhana. Yang kedua, siswa dapat memahami tujuan penggunaan pesawat sederhana dengan tepat. Kemudian yang ketiga, siswa dapat menyebutkan contoh atau jenis pesawat sederhana dengan tepat. Kemudian yang terakhir, siswa dapat memahami pengertian pesawat sederhana dengan tepat. Nah, di sini sudah Ibu sampaikan tujuan pembelajarannya. Nah, untuk anak Ibu yang kelas 4 kelas 5, nanti Ibu akan gantian masuknya. Misalkan pertama Ibu masuk di kelas 4, kemudian masuk di kelas 5. Ini yang pertama, nanti Ibu masuk di kelas 5 dahulu. Nah, untuk kelas 4, Ibu akan bagikan materinya satu persatu untuk kalian baca selagi Ibu di kelas 5. Silahkan dibaca nanti, Ibu akan bagikan satu lembar satu orang. Baca dengan tertib, baca aja di dalam hati, tidak usah mengeluarkan suara, dipahami nanti materinya. Jika ada pertanyaan silahkan nanti tanyakan ke Ibu, oke? Nah, di sini Ibu akan bagikan satu persatu. Oke, untuk kelas 4, silahkan masuk ke dalam kelas masing-masing dengan tertib. Jangan lupa ditahan suaranya, oke? Nah, untuk kelas 5, silahkan masuk ke dalam kelasnya. Oke. Nah, anak Ibu yang kelas 5, tadi kan kita Ibu kan sudah menyampaikan materinya tentang apa? Pesawat sederhana. Kemudian tujuannya tadi sudah Ibu sampaikan. Nah, di sini ada PowerPoint. Lihat ini PowerPoint di depan. Ayo, perhatikan PowerPoint-nya. Yang pertama kita akan bahas pengertian pesawat sederhana. Apa sih pesawat sederhana ini? Pesawat sederhana adalah alat-alat yang dapat memudahkan pekerjaan kita atau pekerjaan manusia. Kita untuk melakukan suatu kegiatan itu memerlukan gaya. Nah, di sini ada beberapa pekerjaan yang sulit untuk kita sehingga kita membutuhkan alat bantu. Nah, di sini ada beberapa jenis pesawat sederhana. Yang pertama itu ada pengungkit atau tuas, yang kedua ada bidang miring, yang ketiga ada katrol, yang keempat ada roda berporos. Nah, di sini yang pertama kita akan bahas itu pengungkit dan tuas. Di sekitar kita itu banyak yang menggunakan konsep pengungkit. Nah, pengungkit ini dibedakan menjadi 3, ada pengungkit golongan pertama. Contohnya apa itu? Ada gunting, jungkat jangkit, dan palu. Seperti yang ada di layar infokus. Nah, pasti pernah kan anak Ibu melihat gunting, melihat jungkat jangkit, dan palu. Itu pasti kita sering lihat di kehidupan sehari-hari. Di rumah kita pasti ada. Kemudian yang kedua, jenis kedua itu adalah golongan kedua. Contohnya apa? Pembuka tutup botol, pemotong kertas, dan pemecah kemari.
Mungkin yang sering kita jumpai itu adalah pembuka tutup botol, seperti minum-minuman yang ada di warung-warung yang dijual-jual itu. Contohnya ada teh botol sosro gitu kan. Pembuka tutupnya itu kan pasti kalau pakai tangan kosong itu susah, sehingga kita membutuhkan alat bantu. Kemudian jenis yang ketiga itu adalah pengungkit golongan ketiga. Contohnya itu ada sekop, pinset, alat memancing, dan penjepit roti. Penjepit roti. Pinset pasti sering nampak anak ibu semuanya. Misalkan mau mencabut uban mamanya atau ayahnya, pasti menggunakan pinset. Karena kalau pakai tangan kosong, licin. Kemudian apalagi sekop, pasti pernah nampak sekop. Kemudian jenis pesawat sederhana yang kedua itu apa? Ada bidang miring. Contohnya apa, Bu? Contohnya itu adalah tangga. Misalkan anak ibu ini mau memanjat pohon, kalau pakai tangan kosong, misalkan dipanjat pohonnya itu, pasti tumpuannya ada di tangan dan kaki, pasti akan susah. Mau lagi nanti jatuh ke bawah, maka kita memerlukan alat bantu. Contohnya apa? Tangga. Kemudian jenis yang ketiga ada katrol. Di sini katrol itu dibagi juga menjadi beberapa jenis, ada 4. Ada katrol tetap. Katrol tetap itu katrol yang tidak berubah posisinya ketika digunakan untuk memindahkan apa? Untuk memindahkan benda. Di sini contoh katrol tetap itu seperti, coba tengok di infokus. Contohnya itu ada alat penimba air sumur, kemudian katrol pada tiang bendera. Tiang bendera pasti anak ibu sering nampak itu setiap hari di sekolah kan, ada di tiang bendera. Mungkin kalau alat untuk penimba air sumur sudah jarang terlihat karena sekarang kebanyakan orang sudah menggunakan mesin air. Kemudian katrol yang kedua, ada katrol apa, Nak? Ayo baca di sama-sama. Ada katrol bebas. Katrol bebas ini katrol yang berubah posisinya ketika digunakan untuk memindahkan benda. Contohnya apa? Alat pengangkat peti kemas. Mungkin kalau di sini mungkin nggak pernah kita nampak kalau di sekitar tempat tinggal kita. Coba lihat gambarnya di Infokus. Itu dia alat pengangkat peti kemas. Mungkin di kota-kota besar mungkin ada itu, tapi kalau di kampung kita tidak ada. Nah, kemudian yang ketiga itu apa? Katrol majemuk. Ini katrolnya terdiri dari satu katrol yang disusun berjajar. Kemudian yang keempat apa? Katrol. Coba dibaca di Infokus. Katrol ganda atau takal. Katrol yang terdiri dari beberapa katrol yang disatukan dengan tali. Itu tadi jenis pesawat sederhana yang ketiga. Kemudian jenis pesawat yang sederhana yang keempat apa? Roda berporos. Contohnya apa ini? Coba lihat di Infokus di layar. Apa contohnya? Iya, ada pemutar air keran, pegangan pintu yang bulat, kemudian obeng, setir kendaraan, kemudian alat serutan pensil. Nah, itu tadi jenis-jenis pesawat sederhana. Kemudian kita akan bahas tentang manfaat umumnya. Yang pertama itu ada untuk mempermudah pekerjaan manusia, baik dari segi pengangkutan maupun pekerjaan manusia dalam jarak yang jauh. Nah, di layar ada ini, Nak. Ayo baca lagi sama-sama. Yang kedua apa? Energi yang kita keluarkan juga dapat dihemat. Kemudian waktu yang kita keluarkan itu juga lebih singkat. Kemudian untuk menghasilkan gaya yang lebih besar dengan gaya yang kecil. Kemudian untuk memindahkan atau merubah arah gaya. Misalnya putaran pala kincir air digunakan untuk menumbuk padi. Kemudian untuk merubah kecepatan. Nah, itu tadi materi tentang pesawat sederhana. Nah, untuk anak ibu yang kelas 5, di sini ibu akan bagikan tugas kelompok ya. Silahkan berdiskusi dengan teman kelompoknya. Ini ibu akan bagikan kerjakan dengan teman kelompoknya, berdiskusi kerjasama. Nanti selagi kalian mengerjakan tugasnya, ibu akan ke kelas 4. Jangan ribet ya ibu semuanya. Oke, ibu tinggal ya. Oke. Assalamualaikum anak ibu. Ini anak ibu yang kelas 4 sudah dibaca tadi materi tentang bilangannya yang ibu bagikan tadi.
Oke, nah di sini ada yang ditanya? Tidak? Oke, di sini kita akan mulai belajar. Tadi tentang apa? Tentang bilangan bulat. Yang pertama yang mau kita bahas adalah bilangan bulat positif dan negatif. Di sini, anak ibu, angka terkecil. Coba ibu mau tanya. Kalau menurut anak ibu semuanya, angka terkecil itu mulai dari berapa? Dimulai dari 0, dari kemudian 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, anak ibu, yang ini, yang angka kita mulai dari 0 ini, kita sebut bilangan caca. Kemudian, angka yang lihat, angka yang kita mulai dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya kita sebut bilangan asli. Nah, anak ibu, dari dua ya definisi yang ibu tulis di papan tulis ini, bilangan cacah dan bilangan asli. Jadi, bilangan cacah adalah bilangan gabungan dari bilangan 0 dan bilangan asli. Itulah dia definisi bilangan cacah. Kemudian, anak ibu, bilangan asli yang kita mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya, ini kita sebut juga dengan bilangan positif. Itu sama dengan bilangan positif. Kemudian, ada nggak sih lawannya bilangan asli ini? Oke, lihat di papan tulis. Ibu akan gambarkan garis bilangan. Perhatikan semuanya. Perhatikan, ini ada ibu tulis garis bilangan. Di sini yang dari sebelah kiri itu namanya bilangan negatif. Kemudian bilangan positif. Anak ibu, di garis bilangan itu ada dua jenis bilangan, ada bilangan negatif dan bilangan positif. Bilangan positif tadi apa? Ya, bilangan positif atau bilangan asli. Di sini bilangan negatif ini, lihat, apabila di garis bilangan, lihat ini, bilangan negatif itu biasanya kita lambangkan garis kecil seperti tanda kurang. Kalau di penjumlahan ini disebut tanda kurang. Kemudian kalau di bilangan positif kita buat tandanya ini seperti tanda tambah. Kalau di penjumlahan mungkin ini kita sebut pengurang. Tanda kurang dan tanda tambah. Kalau di bilangan bulat kita sebut negatif dan positif. Nah, anak ibu, di sini ini titik tengahnya adalah bilangan 0. Jika angka yang semakin dekat dengan 0, maka nilainya semakin besar. Kemudian jika angka tersebut semakin jauh dengan 0, maka nilainya semakin kecil. Lihat, misalkan di sini ada angka -1 dan angka -3. Kira-kira nilainya ini mana yang lebih besar? Iya, angka -1. Karena apa? Lebih dekat dia, Bu, dengan 0. Iya, kalau di garis bilangan. Jadi kalau misalkan nanti ada soal perbandingan biasa kita tulis lebih besar, lebih kecil. Biasanya ini kita pakai tanda ini. Oke. Kalau misalkan ada nanti soal perbandingan, misalkan -2 dan -5. Disuruh kita buat di sini lambang. Kira-kira ini kayak mana penulisannya? Yang mana kita gunakan? Ibu tanya dulu, -2 dan -5. Mana lebih besar? Iya, -2. Jadi kemana, Bu? Yang mana kita tulis? Yang atas atau bawah? Kita pakai yang bawah. -2 lebih besar. Untuk mempermudah, biar jangan bingung, ini bisa kita tambah garis. Ini kita bayang-bayangkan saja, misalkan ada sele-sele. Kita sama-sama kita buat garis. Tengok, yang pertama, yang ini untuk K untuk kecil, B untuk besar. Nah, anak ibu, kan sudah tadi mengenal bilangan negatif positif. Nah, cara penulisannya gimana, Bu? Lihat,
Kalau misalkan dia bilangan positif, biasanya itu lambangnya tidak perlu ditulis. Yang perlu itu tanda negatif. Gimana Bu penulisannya? Misalkan di sini ada Ibu tulis ini. Ini apa dibaca? Negatif 10. Iya, tanda kurang ini kita sebut negatif 10. Gimana Bu penulisannya? Ditulis negatif 10. Begini dia penulisannya. Kemudian Bu, apalagi? Misalkan kalau Ibu tulis kalau segini negatif 5. Bagaimana cara penulisannya? Coba maju dulu satu orang. Iya, ya begini kita buat lambangnya itu tambah yang lambang kurang, kemudian angka 5 itu dia negatif 5. Nah, anak Ibu, kan untuk apa sih Bu kita pelajari itu bilangan negatif? Memangnya di kehidupan sehari-hari kapan kita gunakan? Ini ya, anak Ibu semuanya, itu angka negatif biasa kita gunakan dalam penulisan suhu. Bu, di Indonesia, di kita ini suhunya gimana Bapaknya? Kalau di sini kan suhunya itu, apalagi kita iklimnya tropis pasti panas. Itu biasanya digunakan untuk negara-negara yang ada di luar. Misalkan ada negara yang sampai minus derajat 1 atau minus derajat 2. Itu tandanya seperti yang kita pelajari tadi. Misalkan suhu di negara A mencapai minus derajat 2. Seperti inilah dia penulisannya. Nah, untuk anak Ibu semuanya, Ibu akan membagikan LKPD, akan kalian kerjakan sama-sama, dikerjakan kelompok, silakan berdiskusi dengan sekelompoknya. Nah, selagi kalian mengerjakan, Ibu akan kembali ke kelas 5 dan diharapkan anak Ibu dapat tertib dalam kelas ini, jangan ribut ya. Ibu tinggal, oke? Assalamualaikum kelas 5. Bagaimana sudah siap tugas kelompoknya? Oke, nah di sini tadi silahkan satu kelompok perwakilan coba bacakan hasil diskusinya. Maju kelompok berapa yang mau? Ayo kelompok 2. Oke, terima kasih anak Ibu yang sudah mau mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Oke, di sini dibaca-baca lagi ya. Untuk itu, tadi kan sudah kita bahas tentang pesawat sederhana, sudah juga mengerjakan LKPD, lembar kerja peserta didik. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Atau ada yang belum dipahami? Tidak? Yakin? Kalau gitu, Ibu akan memberikan tugas mandiri. Ini Ibu mau penilaian mandiri dulu. Kira-kira memang betul-betul paham atau tidak? Ibu akan bagikan satu-satu orang. Kerjakan sendiri. Kalau bisa, jangan ditanya kawannya. Percaya dengan kemampuanmu sendiri. Nanti belum tentu yang kau tanya itu sama kawan itu benar. Mana tahu jawaban yang darimu itu adalah jawaban yang benar, oke? Nah, anak Ibu, selagi kalian mengerjakan ini, Ibu mau ke kelas 4 lagi. Nah, seperti tadi, jangan ribut. Ibu tinggal ya. Oke, Assalamualaikum kelas 4. Gimana tugas kelompoknya sudah siap? Ayo, silahkan maju perwakilan satu kelompok saja. Ibu tidak akan tunjuk yang mau saja. Oke, kelompok 3. Ya, maju. Presentasikan hasil diskusinya. Yang lain mendengarkan. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan kepada kelas 4. Kepada kelompok berapa tadi? Kelompok 3. Terima kasih anak Ibu. Nah, ini tadi kan sudah kita pelajari juga tentang bilangan bulat, kemudian ada sudah mengerjakan LKPD, berdiskusi dengan temannya. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan atau yang belum dipahami? Tidak ada, yakin? Pasti sudah paham semua? Oke, di sini Ibu akan berikan tugas. Nah, tugasnya ini dikerjakan secara sendiri-sendiri, kerjakan sendiri, nanti nggak usah tanya sama kawan-kawannya ya, dikerjakan aja sendiri, oke? Percayalah dengan kemampuanmu. Nah, Ibu selagi kalian mengerjakan, Ibu akan ke kelas 5, jangan ribut, oke? Assalamualaikum kelas 5, sudah siap? Ayo, kalau sudah dikumpulkan tugasnya,
Kemudian rapikan mejanya. Nah, berhubung waktu sudah mau habis, sudah mau main-main, anak ibu silahkan kumpul tugasnya, rapikan mejanya. Jika ada sampah dikutip, nanti dibuang ke tempat sampah. Nah, untuk itu sekian pembelajaran kita pada hari ini untuk pesawat sederhana. Kita akan jumpa di pelajaran selanjutnya. Jika ada kesalahan atau kesilapan ibu mungkin ibu sudahi dengan ibu minta maaf. Ibu sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan main-main. Assalamualaikum kelas 4 sudah siap? Oke, disilahkan dikumpul tugasnya. Oke, ini nanti ibu akan nilai. Nanti hasilnya ibu akan tunjukkan lagi. Kalian akan ibu bagikan lagi. Nah, berhubung karena sudah main-main, sudah lonceng tadi. Nah, hari ini berakhirlah sudah pembelajaran kita tentang bilangan. Semoga anak ibu memang dapat memahami materi pada hari ini. Kemudian ibu ucapkan terima kasih untuk anak ibu semuanya yang sudah mau mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan baik. Nah, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Ibu sudah dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.